Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Kita berjumpa kembali di channel Porta Politik. Hari ini kami akan menyampaikan informasi mengenai panen raya jagung yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya jagung serentak kuartal 2 di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada hari ini Kamis 5 Juni 2025. Panen tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan produktivitas pertanian dan pencapaian swasembada pangan. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo tampak melakukan dialog interaktif dengan jajaran Polda soal keluhan kurangnya kapasitas gudang saat panen raya jagung. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga tampak mendampingi Prabowo dalam acara tersebut. Prabowo menyambut baik panen raya jagung ini karena memberikan sinyal bagus soal pangan. Namun ia tak merasa cepat puas dengan sinyal ini, tapi menjadi tanda untuk keberlanjutan. Presiden Prabowo Subianto memuji inisiatif Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam usaha mencapai kedaulatan pangan. Beliau mengatakan bahwa kedaulatan pangan menjadi kunci keamanan. Selain keamanan, swasembada pangan juga menjadi kunci kemerdekaan. Berikut mari kita simak cuplikan video pidato Presiden pada panen raya jagung hari ini. Keberhasilan kita di bidang pertanian khususnya, terutamanya di bidang produksi beras. Di saat banyak negara yang sekarang ini kesulitan beras. Bukan kita membanggakan diri, kita jangan jadi bangsa yang sombong. Manusia yang sombong itu menurut saya kurang beruntung di ujungnya. Di ujungnya kurang beruntung. Jadi saudara-saudara, kalau ilmu bangsa Indonesia itu adalah ilmu padi, makin berisi makin menunduk, makin kuat makin sopan. Sopan tidak berarti lemah. Semakin kita merasa dirinya benar, semakin kita sopan. Semakin kita berhasil, semakin diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, semakin bersyukur. Semakin dikasih kesulitan, semakin berjuang. Tidak putus asa, tidak berpikir negatif, tidak mudah menyerah, tidak mudah cengeng, menangis, tidak mudah menjelek-jelekin bangsa sendiri, tidak mudah menjelek-jelekin saudara kita sendiri. Ini kunci keberhasilan dan kebangkitan suatu bangsa. Kalau beberapa saat yang lalu kita lihat, keberhasilan itu bukan keberhasilan yang jatuh dari langit. Keberhasilan diraih keringat, pikiran, tenaga, keberanian, inisiatif, dengan hati yang bersih dari semua unsur. Saya senang apa yang saya sampaikan ditangkap oleh Kapolri dan jajarannya. Memang polisi Indonesia harus jadi polisi rakyat. Sama dengan yang kita terima waktu itu, TNI, tentara rakyat. Kita bukan tentara bayaran. Ada yang selalu ngomong, tentara harus profesional, profesional arti dalam cakap, dalam tugasnya. Tapi kalau profesional hanya digaji baru bekerja, itu bukan tentara Indonesia, bukan tentara pejuang. Polisi harus demikian, dan saya terima kasih Kapolri nangkap apa yang dilakukan Kapolri dengan jajaran Polri selama ini, mengambil inisiatif, meraih suatu peran, mengatakan polisi ingin ikut serta dalam usaha kedaulatan pangan, dalam usaha swasembada pangan.
Karena swasembada pangan adalah kunci daripada keamanan. Swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri. Saya ulangi, tidak ada bangsa yang merdeka sesungguhnya kalau bangsa itu tidak bisa produksi makannya sendiri. Karena itu perjuangan saya selama saya di politik, pengabdian saya selalu fokus. Saya tidak akan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan. Dan Indonesia tidak boleh hanya swasembada pangan. Bukan Indonesia yang harus swasembada pangan. Setiap provinsi harus swasembada pangan. Setiap provinsi harus swasembada pangan. Setiap pulau harus bisa berdiri sendiri. Ini kunci kemerdekaan kita, karena kita negara yang tidak lazim. Kita negara yang termasuk unik. Tidak banyak negara seperti kita, yaitu negara kepulauan. Mungkin kita adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia ini. Jadi saudara-saudara, puji syukur, alhamdulillah, dengan kesadaran tokoh-tokoh patriotik, Kapolri, Panglima TNI, beberapa menteri, saya bersyukur, saya merasa beruntung. Pada saat saya dipilih rakyat, saya kedapatan tokoh-tokoh patriotik yang ada sekitar saya. Saya merasa beruntung. Saya memberi arah, saya memberi guidance, saya memberi strategi, saya memberi tujuan, tapi saya perlu mereka-mereka yang mengimplementasi suatu strategi dan suatu arah besar. Kalau kita hanya punya arah, punya strategi, tapi nggak ada yang bisa wujudkan, itu tinggal impian besar. Impian besar diwujudkan, dan hari ini saya terima kasih, saya melihat kita berada di jalan yang benar. Kita sudah diberi tanda-tanda keberhasilan. Kita sedang menuju kepada kedaulatan pangan Indonesia. Kita sedang menuju swasembada pangan. Sebentar lagi kita bisa dengan gagah menatap muka dunia dan menatap muka anak-anak kita. Kita sudah bisa mengatakan, ya, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak takut. Bangsa manapun, kita tidak takut. Masa depan, kita menatap masa depan dengan gembira. Saudara-saudara, apa yang sudah dicapai berapa saat yang lalu, hari ini diperkuat. Kalau tahun yang lalu kita masih mengimpor jagung, kalau tidak salah 500.000 ton. Kira-kira tahun 26 sudah nggak impor lagi, Pak Menteri? Ekspor. Terima kasih. Saya diberi jaminan oleh dua tokoh Indonesia yang hebat. Menteri Pertanian dan Kapolri menjamin tahun 2026 Indonesia tidak impor lagi jagung. Saudara-saudara, saya terima kasih. Saya lihat Kementerian Pertanian juga tadi koperasi-koperasi yang dibina Polri punya riset, uji coba hasil-hasil produk-produk turunan dari jagung. Ya, ada keripik, ada macam-macam.
Mungkin juga bisa dibikin nasi dari jagung. Saya kira bisa ya itu. Dan itu lebih sehat dari nasi-nasi lain, nasi jagung. Iya. Bagaimana rakyat Bengkayang? Benar. Saudara-saudara. Dan saya sangat terima kasih. Benar. Saya berkeyakinan dan hari ini saudara-saudara memperkuat saya. Saya berkeyakinan Indonesia tidak hanya swasembada pangan. Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Kita nanti akan bantu negara-negara yang susah. Bukan karena kita mau sombong, tidak. Kita mau Indonesia itu dipandang dengan terhormat. Kita mau buktikan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang kuat, bangsa yang baik hatinya, bukan bangsa yang menimbulkan kesulitan bagi bangsa lain, bangsa yang memberi solusi kepada bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, ini tujuan besar, tapi kita sudah lihat arahnya sudah sedemikian. Kalau dari produksi yang selama ini kita terima bahwa 1 hektar hanya jagung hanya bisa 4 ton hasilnya, saudara-saudara sudah buktikan bisa 6, 7, 8 ton. Bahwa laporan tadi saya terima, kuartal pertama peningkatan produksi kita sudah 48%, hampir 50% peningkatannya. Yang sekitar 6 juta ton kuartal pertama tahun lalu ya, sekarang sudah mendekati 9 juta ton. Saudara-saudara sekalian. Berarti swasembada jagung mungkin bisa lebih cepat ya Pak Menteri, kira-kira. Ya, yang penting kita berikhtiar dengan baik. Saudara-saudara, ini semua tentunya tujuannya kita untuk mandiri sebagai bangsa, tapi tujuan utama juga kita harus meningkatkan penghasilan petani-petani kita. Petani-petani kita sebagai produsen pangan, mereka harus hidup dengan baik. Dan ini pemikiran kita. Dengan demikian input harus kita upayakan serendah mungkin untuk para petani, seefisien mungkin. Kita lihat di mana kita bisa intervensi, mungkin dengan bantuan alat dan sebagainya dan sebagainya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap dukung channel Porta Politik dengan cara like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.